Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pagi hari ini Alhamdulillah ya kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu lagi dalam pertemuan kedua dalam persilangan atau genetika ini dalam keadaan sehat ya anak-anak. Kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah memahami istilah-istilah yang muncul dalam persilangan yang harus kalian pahami, maka istilah-istilah itu sekarang kita pakai atau kita praktekkan dalam sebuah kasus atau soal. Maka perhatikan baik-baik, ini kita mulai masuk pada persilangan monohibrid namanya ya, diperhatikan baik-baik. Oke, persilangan monohibrid itu apa maksudnya? Yaitu mono artinya satu, hibrid adalah persilangan. Persilangan dengan satu sifat beda, masih ada ini dominan penuh, artinya yang satu menguasai yang lain. Jadi satu sifat beda, yang satu menguasai yang lain. Misalnya bunga warna merah, bunga pukul 4 warna merah disilangkan dengan bunga pukul 4 warna putih. Bunga pukul 4 warna merah bersifat dominan. Nanti pada keturunannya otomatis yang dominan akan menguasai lebih banyak. Oke. Artinya persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif kalah ya. Yang kalah tadi misalnya tadi kalau contoh tadi yang putih atau tertutup oleh sifat dominan. Kemudian bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat yang resesif tidak muncul ya. Nanti ini pada persilangan hibrid itu nanti kalau ada, yang penting ada yang besar satu, yang lain sudah tertutupi gitu. Nanti kita praktekkan di soal. Lanjut, yaitu contohnya ini ya, dalam proses pembentukan gamet. Sebelum kita mulai persilangan, kita akan perlihatkan bagaimana proses pembentukan gamet ya. Nama istilahnya gametogenesis ya. Ini gamet atau ya induk ya, gametogenesis prosesnya. Induknya ini adalah bersifat dominan, induknya bersifat diploid atau 2N. Sedangkan anaknya atau gametnya itu bersifat haploid atau N. Nah, ini kita perhatikan. Ini induknya ya, diploid, induk yang diploid, S besar, S kecil, kemudian akan mengalami 2 kali pembelahan karena ini pembelahannya namanya meiosis ya, mengalami 2 kali pembelahan. Pada tahap terakhir interfase ini dia akan berdegenerasi atau akan menebal dan menjadi 2 ya, menjadi masing-masing kromosomnya akan menjadi 2. Nah, setelah menjadi 2 begini, 2 masing-masing, kemudian dia akan membelah masing-masing, dia akan membelah menjadi 2 bagian ya. Jadi 2 bagian, berarti ini isinya 2, ini isinya 2. Kemudian membelah lagi ya, maka ini meiosis yang kedua dari 2 ini akan menjadi 1 dan menjadi 4 sel anak. Dari 1 sel induk menjadi 4 sel anak, kromosomnya dari 2 menjadi 1. Ini 2N menjadi N. Ini diploid, ini haploid. Inilah proses pembentukan gamet. Jadi nanti kalau proses pembentukan gamet itu adalah separuh dari induk. Begitulah nanti kita gunakan di soal. Kita lihat sekarang soalnya. Contoh diagram persilangan. Misalnya parental itu induk ya. Induknya S besar. Yang kedua S kecil. Kemudian gametnya separuhnya. Kalau yang ini berarti separuhnya apa? S besar. Yang di sini separuhnya S kecil, ini namanya gamet, diperoleh separuh induk. Kemudian ini kita gabung karena ini terjadi peleburan atau perkawinan, hibridisasi, maka akan menggabung menjadi 1 S besar S kecil. Nah, kalau kita silangkan lagi sesamanya, nanti juga demikian, ada S besar S kecil disilangkan lagi dengan S besar S kecil pada persilangan lanjutnya. Ini adalah anak. Kalau ini berikutnya nanti akan mencari cucu dan seterusnya, atau F2. Kalau ini namanya F1 itu anak. Oke. Kita mulai mencoba, cocok dilihat di soal contoh ini ya. Kita perhatikan baik-baik semua anak-anak, perhatikan ya. Tanaman, ini contoh soal, tanaman berbatang tinggi dominan T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah T kecil. T besar itu namanya fenotip. Kalau T besar itu namanya genotip, kalau tinggi itu namanya
fenotip. Jadi tinggi, rendah itu fenotip yang tampak. Kalau T besar, T kecil itu namanya genotip. Bagaimanakah persilangan keturunannya sampai F2? Mari perhatikan baik-baik. Kita tulis dulu, yaitu jawabnya adalah P atau parental. Kita tulis yang tampak atau fenotip tinggi sama rendah. Ya, tadi tinggi sama rendah. Kemudian kita tulis genotipnya. Yang tinggi genotipnya adalah T besar, kemudian yang rendah adalah T kecil kita tulis. Setelah kalian tulis, maka kita cari gametnya atau G1 ya. Maka ditulis G1 itu separuhnya. Berarti yang ini T besar 2, maka ditulis T besar 1. Yang di sini T kecil 2 ditulis T kecil 1. Oke, sip. Kita lanjut ke turunannya atau F1, maka ini tinggal gabung set. Tinggal menulis berarti T besar, T kecil. Nah, ini namanya genotip. Nah, fenotipnya gimana ini ya, T besar, T kecil. Nah, ini tergantung kembali ke soal. Karena di soal ada istilah dominan yang tinggi, maka ini akan menguasai. Jadi kalau ada T besar, T kecil, maka ini akan dikuasai oleh tinggi. Begitu ya, jadi yang muncul tinggi. Paham ya, Nana? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut. Kita akan silangkan turunan ini dengan teman-temannya, dengan sesamanya. Berarti kita tulis lagi T besar T kecil tinggi dengan T besar T kecil tinggi. Oke. Kemudian kita tarik gametnya. Ini P2 berarti ini G1, P2. Gamet yang kedua ini berarti T besar dan T kecil. Ditulis semuanya, tidak bisa nanti yang kalau ditulis besar tok nanti yang T kecil protes ya. Berarti tulis T besar T kecil, ini juga demikian T besar T kecil. Kita tulis di papan catur F2-nya. Oke, perhatikan ini kita tulis. Tadi ada T besar T kecil dan satunya lagi yang disilangkan dengan T besar T kecil. Maka akan muncul T besar, ini digabung ya, T besar, yang ini T besar T kecil. Yang di sini gabungan dari ini T besar T kecil, yang di sini T kecil T kecil. Ini aja yang muncul apa ini? Yang muncul ini adalah T besar itu merah karena dominan tadi ya. Yang ini juga T besar T kecil, ini yang muncul yang ini berarti merah. Yang ini juga merah. Yang ini T kecil yang muncul fenotipnya adalah putih, boleh ditulis. Oke, kita lihat sekarang perbandingannya. Perbandingan genotipnya. Kita tulis genotip itu yang berupa huruf ya. Tadi kalian tulis T besar, T besar, T besar, T kecil, dan T kecil, T kecil. Nanti kalian lihat dari sini ya. Yang ini T besar ada berapa? 1. Kemudian yang T besar T kecil ada 2, T kecil ada 1. Kita tulis ya. Nah, ini kalau dibaca maka perbandingan genotip pada F2 T besar banding T besar T kecil banding T kecil sama dengan 1 banding 2 banding 1. Kalau ditulis dengan prosentase maka T besar ini sama dengan 1 per semuanya per 4 kali 100%. Maka di sini ada ketemu 25%. Yang di sini 2 per 4 kali 100% ketemu berapa yang di sini? 50%. Yang T kecil ketemu berapa? 25%. Betul. Nah, sekarang fenotip. Kalau ini genotip, sekarang fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak. Yang tampak tadi ada tinggi, tulis. Tingginya ada berapa? 1. T besar T kecil ketemu lagi tinggi lagi. Kenapa kok ini munculnya tinggi? Karena T besar ini menguasai. Berarti ini tinggi lagi jumlahnya 2 dan T kecil adalah rendah. Jumlahnya hanya 1. Berarti perbandingan fenotip pada F2 tinggi dibanding rendah sama dengan 3 banding 1. Kalau dibuat prosentase ini berarti 3 per 4 kali 100% berapa? 75%. Yang di sini 25%. Tinggi dibanding rendah sama dengan 75 dibanding 25%. Paham anak-anak ya? Paham, alhamdulillah. Oke, sekarang persilangan monohibrid semi dominan. Nama lainnya adalah intermediate. Merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunan. Muncul semuanya, oke. Sifat turunannya merupakan antara sifat kedua induknya akan muncul. Merah sama putih akan menjadi merah muda misalnya gitu ya. Nah, itu namanya intermediate. Oke, kita perhatikan contoh soalnya. Tanaman mawar berbunga merah M besar kita tulis merah M besar. Disilangkan dengan bunga putih, ditulis putih ya, M kecil ditulis. Bila dalam perkawinan terjadi sifat
semi dominasi atau intermediate, bagaimanakah hasil persilangan sampai F2. Oke, kita tulis sekarang. Sudah sampai ini ya, jadi sekarang gametnya tulis, gametnya separuh, maka M besar 1 ya, yang ini berarti M kecil 1. Keturunan F1 nya gabungan set, berarti M besar M kecil. Nah, sekarang yang muncul ini atau fenotipnya bagaimana? Kembali ke soal, tadi ada istilah namanya semi dominasi atau intermediate, maka ini muncul kabeh, merah sama putih muncul semua menjadi merah muda atau nama lainnya rose. Oke, ini selesai sampai F1. Sekarang kita silangkan lagi sampai F2. Kita mulai dari P dulu. Induknya kita tulis M besar M kecil, ini merah muda dengan M besar M kecil, merah muda ditulis semuanya, merah muda, merah muda. Kemudian gametnya kita tulis separuhnya, karena ini tidak bisa diparuh ya, kita tulis semuanya. Berarti ada M besar M kecil. Di ini juga ada M besar dan M kecil. Kita lihat F2-nya atau anaknya, anak yang kedua atau cucunya. Oke, kita tulis M besar M kecil, M besar M kecil. Kita gabungkan M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Ini namanya merah, ya ini namanya merah muda karena gabungan. Yang ini adalah putih. Kalau ditulis dalam perbandingan genotip pada F2, M besar 1, M besar M kecil 2, M kecil 1. Kalau dibuat persentase di sini 25%, di sini 50%, di sini 25%. Bagus. Fenotipnya ini kita lihat ya, merahnya ada 1, merah mudanya ada 2, putihnya ada 1. Maka perbandingan fenotipnya adalah merah banding merah muda banding putih 1 banding 2 banding 1. Kalau dibuat persentasenya, merah adalah 25%, merah muda adalah 50%, putih adalah 25%. Paham ya anak-anak? Oke, nanti latihan soalnya. Untuk latihan soal, anak-anak kalian kerjakan soal di penilaian halaman ini ya, 67-70. Itu kalian kerjakan yang sudah bisa dikerjakan. Artinya yang persilangan monohibrid kalian kerjakan dulu. Nanti yang dihibrid pada pertemuan berikutnya. Dipilih begitulah. Yang B juga demikian 1 sampai 5 ini dikerjakan. Cukup jelas anak-anak ya? Kalau sudah jelas, anak-anak kalian boleh tanya kalau ada yang kurang ya, dan boleh tanya juga pada soal ini kalau tidak jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.